Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dian Mufarida. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus searah. Rangkaian listrik berdasarkan sumber tegangannya ada dua, yaitu rangkaian listrik bolak-balik atau yang biasa disebut dengan alternating current, yaitu rangkaian listrik yang menggunakan sumber tegangan bolak-balik seperti rangkaian listrik di rumah kita yang memanfaatkan sumber tegangan bolak-balik dari PLN. Rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik searah atau yang biasa dikenal dengan direct current atau DC. Rangkaian listrik searah menggunakan sumber tegangan searah, salah satunya adalah baterai. Sumber tegangan listrik searah yang lain bisa berupa aki atau sel surya. Fokus pembahasan kita kali ini adalah pada rangkaian listrik searah atau DC. Jika kita berbicara tentang rangkaian listrik, yang jelas muncul pertama adalah adanya sumber tegangan, kemudian adanya penghantar, dan adanya komponen listrik yang lain. Nah, sekarang kita ambil sebuah baterai. Peragaan atau simulasi kita kali ini adalah menggunakan pet Colorado. Kita ambil sebuah baterai, kemudian kita hubungkan dengan penghantar. Kita beri penghantar juga pada kutub positif baterai. Kita hubungkan, kita rapikan. Kemudian kita hubungkan yang sisi sebelah kiri ini, kita tambahkan dengan lampu. Kemudian kita tambahkan penghantar juga pada sebelah kanan. Jika rangkaian yang kita susun seperti ini, dapat kita amati bersama bahwa lampu belum menyala atau masih tetap dalam kondisi padam. Apa artinya? Artinya tidak ada arus yang mengalir di dalam lampu. Mengapa demikian? Karena rangkaian ini adalah rangkaian terbuka. Apa yang harus kita lakukan agar lampu menyala? Maka kita hubungkan antara lampu dengan penghantar ini. Kita hubungkan. Sekarang dapat kita amati bersama bahwa lampu dalam kondisi menyala. Apa artinya? Artinya adalah arus listrik yang mengalir di dalam lampu. Dapat kita amati bersama pada rangkaian ini ditunjukkan adanya pergerakan satu partikel. Partikel-partikel yang berwarna biru inilah yang kita sebut dengan muatan listrik. Jadi, syarat terjadinya arus listrik adalah rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Agar kita lebih memahami tentang proses terjadinya arus listrik, mari kita amati video berikut. Pada video dapat kita amati bersama bahwa ketika kutub positif dan kutub negatif baterai terhubung, maka mengalirlah arus listrik. Karena lampu ini dialiri oleh arus listrik, maka lampu menyala. Jadi dapat kita pahami bersama, arus listrik baru akan muncul apabila rangkaiannya adalah rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arus listrik. Untuk memudahkan kita memahami tentang arus listrik, maka dapat kita ambil analoginya dengan arus sungai. Coba kita perhatikan video berikut ini. Arus sungai ini menggambarkan bahwa adanya partikel-partikel yang bergerak searah dengan arus sungainya. Nah, hal ini dapat kita analogikan dengan listrik. Karena tadi sudah kita amati bersama bahwa pada penghantar itu ada partikel-partikel atau muatan-muatan listrik yang bergerak. Muatan-muatan listrik yang bergerak itu sama dengan kita memahaminya dengan partikel-partikel air yang bergerak tadi. Jadi,
partikel-partikel air tadi bergerak sepanjang geraknya, maka kita dapat mengukur waktu yang diperlukan. Begitu juga partikel-partikel listrik atau muatan listrik yang bergerak pada penghantar ini dapat kita hitung dalam selang waktu tertentu juga. Banyaknya muatan atau partikel listrik yang melewati penghantar dalam tiap waktu itu kita namakan arus listrik. Atau dapat kita sederhanakan bahasanya, arus listrik atau yang kita simbolkan dengan I adalah banyaknya muatan listrik atau delta Q yang melewati penghantar tiap satuan waktu atau delta T. Sehingga I, kuat arus listrik, dapat kita rumuskan secara matematis, I sama dengan delta Q per delta T. Sudah kita bahas bersama tadi bahwa arus listrik dapat kita analogikan dengan arus air. Air, secara alami, air itu mengalirnya dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan arus listrik. Arus listrik ada karena adanya muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak itu bergeraknya dari mana? Bergeraknya dari potensial tinggi menuju potensial yang rendah. Jadi muatan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kita amati bersama video berikut. Pada gambar sebelah kiri, pada video sebelah kiri, teramati bahwa ada partikel yang bergerak. Nah, partikel yang bergerak ini adalah muatan listrik. Kita amati kembali. Nah, jika jumlah muatan listrik itu kita bagi dengan waktu, maka kita hasilkan arus listrik. Yang sudah kita rumuskan pada slide sebelumnya, yaitu bahwa I adalah delta Q per delta T. Jika sekarang jumlah muatan yang mengalir dalam penghantar itu selama 1 sekon hanya satu muatan yang mengalir, jadi I sama dengan satu kolom, hanya ada satu kolom selama 1 sekon, maka arus yang mengalir adalah sebesar 1 ampere. Jadi 1 ampere adalah satu buah muatan listrik yang mengalir dalam waktu 1 sekon. Siapa yang bertugas mengukur arus listrik? Yang bertugas mengukur kuat arus listrik kita namakan alat ukurnya adalah ampermeter. Ampermeter itu ada 2 jenis, ada ampermeter digital seperti gambar atas yang sebelah kiri, dan ada ampermeter analog seperti gambar yang sebelah kanan. Ampermeter itu bertugas mengukur arus listrik. Maka ampermeter itu dipasang secara seri dengan rangkaian. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, sekarang yang kita jaga konstan adalah tegangannya. Misal, tegangannya saya biarkan dalam posisi 6 volt. Kemudian, yang kita rubah-rubah, yang menjadi variabelnya adalah sekarang resistor. Kita ubah posisinya. Ketika resistornya kita pasang pada ini 980, pada posisi tegangannya tetap yaitu 6 volt, arus listrik yang terukur adalah 6,1 mA. Kemudian kita rubah hambatannya, kita turunkan hambatannya, kita ambil satu nilai misalkan 777. Dengan tegangan yang tetap yaitu 6,0 volt, arus listrik yang dihasilkan sekarang adalah 7,7 mA. Hambatannya turun,
arus yang kita peroleh semakin besar. Nah, sekarang kita turunkan lagi hambatannya, kita ubah. Kita ambil nilainya di sini dengan besar tegangan yang sama, ternyata arus listriknya menjadi besar, 11,1 mA. Dengan cara yang sama, data di sini. Coba kita amati tabel yang kedua. Pada tabel kedua, ini percobaan dilakukan pada tegangan yang nilainya konstan, yaitu 3,0. Percobaan pertama, pada tegangan 3,0, hambatan yang kita gunakan adalah 10 ohm, ternyata menghasilkan kuat arus listrik sebesar 300 mA. Kemudian percobaan kedua, tegangannya kita gunakan tetap, yaitu 3,0 volt. Hambatannya kita naikkan menjadi 25 ohm. Kuat arusnya ditunjukkan 120 mA. Percobaan ketiga, pada tegangan yang tetap yaitu 3,0 volt, hambatannya adalah 78 ohm, kita pasang tadi. Ternyata arus listrik yang dihasilkan adalah 3,8 mA. Percobaan keempat, hambatannya kita pasang 125 ohm pada tegangan tetap yaitu 3 volt, arusnya semakin kecil, ternyata menghasilkan arus 24 mA. Dari tabel pengamatan ini dapat kita ubah menjadi grafik hambatan versus kuat arus listrik. Dapat kita amati bersama bahwa jika hambatannya kecil, maka arus yang dihasilkan adalah besar. Sebaliknya, jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi kecil. Dengan catatan tegangannya kita jaga konstan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu berbanding terbalik dengan resistor atau hambatannya. Jadi dari dua grafik ini atau dari dua percobaan ini dapat kita rumuskan satu persamaan matematis. Yang pertama tadi menghasilkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Percobaan kedua menghasilkan kesimpulan bahwa kuat arus listrik berbanding terbalik dengan besarnya resistor atau hambatan. Jadi dapat kita tulis persamaan matematisnya, V sama dengan I kali R. Dengan V adalah tegangan listrik, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan atau resistor, satuannya adalah ohm. V sama dengan I kali R, ini biasa dikenal dengan hukum ohm. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita sampai pada latihan soal untuk menerapkan konsep hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan penunjukan jarum ampere meter pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan rangkaian, ada sumber tegangan E, ada hambatan R, kemudian dipasang secara seri dengan ampere meter. Ampere meter, pada ampere meter menunjukkan angka 60 ampere. Yang diminta oleh soal adalah kuat arus listrik yang terukur oleh ampere meter adalah, jika kita ceroboh hanya melihat skala yang ditunjukkan oleh jarum listrik, maka kita akan terkecoh dengan menjawabnya sebesar 60 ampere, dan itu disediakan di soal. Ternyata itu salah. Dalam membaca alat ukur listrik, dalam hal ini adalah ampere meter, kita harus paham bahwa ampere meter itu dipasang pada skala berapa. Sekarang kita amati ampere meter pada gambar soal ini. Ampere meter ini dipasang pada 5 ampere. Pada 5 ampere, maka 5 ampere ini adalah arus maksimum yang terukur nantinya. Sedangkan skalanya pada ampere meter ini adalah dari 0 sampai 100. Artinya apa? Artinya 100 di sini, skala 100 ini adalah mewakili 5 ampere.
Sedangkan pada soal, jarum ampermeter menunjukkan angka 60. Maka arus yang terbaca adalah atau arus yang terukur oleh ampermeter adalah sama dengan skala yang terukur dibagi skala maksimum dari ampermeternya dikalikan arus maksimumnya. Atau I adalah sama dengan skala terukur, kita pasang 60, skala maksimumnya adalah 100, kemudian arus maksimumnya adalah 5 ampere. Sehingga kita peroleh bahwa arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 3 ampere. Jadi arus yang terbaca pada ampermeter ini adalah sebesar 3 ampere, atau option D. Sekarang soal berikutnya. Soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2009. Perhatikan rangkaian listrik gambar di samping. Kuat arus yang terukur pada ampermeter adalah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya ya, tetapi kalau soal sebelumnya kita diminta langsung membaca skala pada ampermeter, kali ini kita diberikan nilai hambatan dan nilai hambatan dalam sumber tegangan, juga diberikan nilai sumber tegangannya. Nah, kita amati, sama ampermeter selalu dipasang secara seri dengan rangkaian. Kita lihat bahwa sumber tegangan yang dipakai adalah 1,5 volt. Di dalam sumber tegangan baterai ini terdapat hambatan dalam, yaitu RD, yang nilainya 0,1 ohm. Kemudian ada hambatan luar, yaitu R besar ini yang nilainya 1,4 ohm. R besar dan R kecil, RD ini dirangkai secara seri. Sesuai hukum Ohm yang sudah kita pelajari tadi, bahwa V adalah sama dengan I dikalikan R. R yang ada di rangkaian ini adalah seri antara R besar dengan R kecil. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum Ohm, kita peroleh bahwa tegangannya kita ganti dengan 1,5 volt, kuat arusnya kita biarkan I karena itu yang diminta oleh soal. Kemudian R-nya ini kita ganti R total, yaitu antara R besar ditambah R hambatan dalam. Kita peroleh 1,5 sama dengan I 1,4 ohm ditambah 0,1 ohm, sehingga 1,5 sama dengan 1,5 kali I. Dengan menyederhanakan perhitungan ini, kita peroleh bahwa I sama dengan 1 ampere. Artinya apa? Artinya arus yang mengalir pada rangkaian dengan sumber tegangan 1,5 volt dan hambatan seri 1,4 ohm dengan 0,1 ohm, arusnya adalah 1 ampere. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita melangkah pada soal berikutnya. Soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2008. Perhatikan rangkaian. Jika voltmeter menunjukkan nilai 1 volt, maka nilai hambatan R adalah, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan voltmeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Tadi sudah kita bahas kalau ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Ampermeter dirangkai secara seri dengan rangkaian listrik. Kalau voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen listrik, seperti ditunjukkan pada gambar. Saat ini voltmeternya dipasang secara paralel pada hambatan 2 ohm. Nah, berdasarkan hukum Ohm, kita kembali ke hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R total. Kali ini kita mempunyai 3 hambatan, yaitu R, 5 ohm, dan 2 ohm. Kemudian rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan searah 12 volt. Voltmeter menunjukkan nilai 1 volt. Baik, kita kembali pada persamaan hukum Ohm tadi. V sama dengan I kali R. V-nya kita ganti dengan 12 volt, kemudian R-nya
karena rangkaiannya disusun bergandeng begini, berarti rangkaiannya seri, maka rangkaian totalnya adalah R ditambah 5 ohm ditambah 2 ohm, sehingga kita peroleh 12 sama dengan I kali R plus 7. Maka arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah 12 per R plus 7. Kita belum menemukan berapa I-nya, kita belum tahu I-nya berapa, kemudian R adalah yang ditanyakan oleh soal. Lalu bagaimana kita melanjutkan pembahasan ini? Lihat apa yang diberikan bantuan oleh soal. Soal memberikan bantuan bahwa voltmeter itu menunjukkan nilai 1 volt. Kita kembali lagi ke hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Voltmeter dipasang secara paralel dengan hambatan 2 ohm. Maka nilai yang terbaca atau nilai yang diukur oleh voltmeter adalah hanya nilai tegangan hambatan 2 ohm. Jadi kalau kita kembali kepada hukum Ohm yang tadi V sama dengan I kali R, maka R yang sekarang kita gunakan adalah bukan R total, tetapi R yang 2 ohm. Saya ulang, V yang ditunjukkan oleh soal hanya mengukur tegangan yang ada pada hambatan 2 ohm. Jadi V sama dengan I kali R, R-nya adalah bukan R total, tetapi R yang nilainya 2 ohm. Kita masukkan angka, V-nya kita ganti 1 volt sesuai yang terbaca oleh voltmeter, sama dengan I kali 2 ohm. Kemudian I-nya kita lihat rangkaian ini adalah rangkaian yang tersusun secara seri. Kalau rangkaian seri, maka cirinya salah satunya adalah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah sama. Dari persamaan, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita peroleh bahwa I adalah sama dengan 12 per R plus 7. Maka I, arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm, itu sama saja dengan arus yang mengalir dalam rangkaian secara total. Jadi I2 dapat kita ganti dengan persamaan yang sudah kita peroleh pada bagian sebelumnya, yaitu I2 kita ganti dengan 12 per R plus 7. Kita peroleh persamaan 2 ini. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan silang, kita peroleh bahwa R plus 7, mohon maaf ada yang terlewati saya ya, tadi jadi 1 volt sama dengan I-nya kita ganti dengan 12 per R plus 7, R2-nya adalah 2 ohm. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan silang, kita peroleh persamaan R plus 7 sama dengan 24. Sehingga R-nya adalah 24 min 7, R-nya sama dengan 17 ohm. Jadi, R yang dirangkai seri dengan 5 ohm dan 2 ohm yang dipasang pada tegangan 12 volt, sehingga tegangan yang ada pada hambatan 2 ohm bernilai 1 volt adalah R sama dengan 17 ohm. Terima kasih. Demikian apa yang sudah kita bahas tentang hukum Ohm. Saya harapkan dapat bermanfaat bagi siswa-siswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.